Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya. Kumaha damang? Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Hari ini Grisel sudah berada kembali di ruangan seperti biasa. Dan hari ini Grisel ditemani bersama dengan Dokter Rizky Syafriyadi, iya. SPOT FICS ya. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi. Betul Teh. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar patah tulang. Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan gitu ya, untuk ditanyakan langsung kepada dokternya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Ditunggu. Oke. Dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah Teh. Alhamdulillah. Sehat dok? Alhamdulillah. Sehat. Udah sarapan? Alhamdulillah sudah juga. Sudah juga. Oke. Dokter tuh seger banget ya. Ya begitulah. Ya, gitulah. Ini karena dokter juga banyak nih fansnya, banyak yang minta amin. gitu. Terima kasih semuanya. Ya. Mana nih fansnya dokter Rizky? Di absen dulu. Oke, seperti yang sudah di-mention di awal, kita akan ngobrolin seputar patah tulang. Mungkin kalau misalnya patah tulang sudah bisa didefinisikan gitu patah tulang. Tapi gimana sih sebetulnya ciri-cirinya selain ciri-cirinya yang nimbul gitu ya dok ya, patah tulang itu? Ya, jadi saya jelasin dulu Teh, patah tulang itu bukan patah hati ya Teh ya, patah tulang ya. Oke, diingetin sama dokter, bukan patah hati tapi patah tulang. Iya. Nah, patah tulang itu dia ada dua, patah tulang terbuka sama patah tulang tertutup. Jadi kalau patah tulangnya mengenai kulit atau keluar dari bagian dalam tubuh keluar, nah dia namanya patah tulang terbuka. Jadi tulangnya keluar menembus kulitnya. Kalau patah tulang tertutup, jadi si patahnya di dalam, jadi tidak ada luka, tidak ada luka terbuka, jadi kulitnya tidak sampai tembus. Jadi ada dua definisi antara patah tulang itu, ada patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Kalau misalnya itu berarti itu tadi ciri-cirinya ya. Betul. Ciri-ciri lain nih dok, kayak misalnya kan kalau misalnya patah tulang yang tertutup tadi, sering kan kita nggak bisa ngelihat dong dok secara kasat mata. Nah itu ciri-cirinya kayak gimana? Ini paling sering banget ya terjadi ya. Kalau ciri-ciri dari patah tulang tertutup itu biasanya di istilah kami di kedokteran itu ada yang namanya deformitas. Iya, deformitas itu jadi kalau kita lihat orang yang salah satu contohnya misalnya tangannya patah, itu akan terlihat bengkok. Nah, terus yang kedua bengkak. Betul. Nah, terus ada yang namanya kalau di istilah kami bruising, jadi kebiruan. Jadi timbul biru-biru. Memar gitu, kayak memar. Bahasa awamnya. Nah, itu yang khas. Kalau misalnya dia patah tulang terbuka sudah jelas ya, luka terbuka, tulangnya keluar darah. Itu ya ciri-cirinya. Betul. Tapi saya juga kadang pernah nemu kasus juga gitu ya dok ya, kayak dia tuh tidak sakit gitu loh. Dia nggak sakit, mungkin baal dulu kali ya dok. Betul, ya. Jadi nggak langsung sakit gitu dulu. Jadi sebenarnya apa sih, kita kembali lagi penyebab patah tulang itu Teh. Penyebab patah tulang itu ada 3 ya yang paling khas ininya. Yang nomor 1 itu kan trauma atau benturan. Trauma benturan ya. Jadi kecelakaan, betul. Langsung nabrak ke kaki pasien, blok. Nah, itu langsung dia direct itu karena kecelakaan atau trauma. Nah, yang kedua yang Teteh tadi ceritakan itu adalah repetitive injury atau repetitive stress, tekanan yang berulang. Itu sering kita temukan kasusnya pada tentara. Tentara banyak gerak jalan, lari pakai sepatu yang boot gitu. Datang ke saya, ini dok sakit punggung kakinya. Kita foto ada retak atau patah di tulang punggung kakinya, di tulang metatarsalnya. Nah, itu tadi yang ciri-ciri yang Teteh sebutin, gak ada ngapa-ngapain, tapi karena gerakan repetitif yang berulang. Yang ketiga penyebab yang salah satu yang banyak juga kasusnya patah patologis atau yang kami sebut pathologic fracture. Jadi patah patologis ini biasanya pada orang tua. Dok, ibu saya kok cuman hanya kepleset sedikit kok patah. Nah, biasanya karena osteoporosis. Atau karena juga ini yang paling banyak yang ditakutin metastase dari tumor. Nah, jadi tulangnya nggak ngapa-ngapain patah gitu. Bisa patah gitu bisa ya, tanpa terjadi kecelakaan. Betul, begitu dok. Nah itu yang ketiga, yang pathologic fracture atau patah patologis itu. Nah berarti kan yang tadi juga nggak bisa kita diagnosis langsung gitu. Betul. Nah diagnosisnya tuh seperti apa sih dok? Cara mendiagnosisnya tetap ya, saya selalu
kasih tahu, inform ke teman-teman di UGD kalau kita ketemu dengan kondisi pasien yang mengalami kecelakaan, ya harus tetap dari identitas, itu yang paling penting. Identitas, nama pasien, karena setiap pasien dengan usia yang berbeda, kadang-kadang gejalanya berbeda. Berbeda. Nah, jadi kalau pasien datang ke UGD masih muda, ya kita tanya penyebabnya kenapa. Nah, kalau istilah di kedokterannya anamnesa atau history takingnya. Penyebabnya kenapa? Apakah jatuh dari motor, jatuh dari tangga, atau masuk ke mesin pres, atau jadi banyak penyebabnya. Nah, dari situ setelah kita tanya ke pasien dan keluarganya, ya kita langsung melakukan pemeriksaan fisik. Nah, kita lakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan yang klinisnya. Nah, biasanya ambil contoh kalau misalnya pasiennya kelihatan kemungkinan patah tulang paha. Nah, kita periksa, biasanya udah kelihatan tuh kakinya pendek sebelah tuh. Langsung bisa gitu ya. Kita kadang-kadang orang awam yang bukan dokter atau perawat juga udah tahu ini mah patah karena kakinya pendek sebelah. Terus yang kedua biasanya bengkak. Itu udah khas banget ya. Ya, yang ketiga ya pasti nyeri pasiennya kan. Udah dipegang, udah disentuh udah Nah, biasanya kalau udah keluhan gitu, kita langsung lakukan pemeriksaan ronsen untuk memastikannya. Ronsen lagi. Nah, makanya ke teman-teman UGD juga, teman-teman sejawat, saya suka pastikan dulu lewat ronsen setelah kita bertanya ke pasiennya, kita periksa langsung dan kita ada ronsen. Nah, itu sudah jelas andai kata betul-betul patah atau fraktur, misalnya contohnya tulang paha, kita cepat langsung pasang bidai. Bidai. Nah, bidai itu kayak gimana, Dok? Bidai itu kayak spalak yang kayak kayu. Kayu nanti kita pasang. Itu pertolongan pertama kita. Nah, atau andai kata Dok, kita di jalan misalnya, ada orang misalnya, ada yang pernah bertanya ke saya, ini supir saya, Dok, waktu kemarin saya ini ada yang jatuh dari motor, ini curiga kok betisnya patah, tulang betisnya. Nah, kebetulan dia bawa karton, dus maksudnya, langsung potong-potong, langsung pasang kayak di bidai, ada tali di tali. Nah, itu juga pertolongan kalau kita di jalan. Itu pertolongan, itu bisa jadi pertolongan pertama ya. Jadi kalau misalnya ada kasus nih, kita menemukan kasus patah tulang, jadi ya salah satunya itu ya. Betul. Gitu. Kalau misalnya pengobatannya, Dok, apakah harus dengan bedah gitu? Kemudian gimana? Pengobatannya itu kita balik lagi ya ke ciri klinis dari gambaran dari patahnya ya. Nah, kalau jadi treatment dari patah tulang ini adalah bisa dengan kalau di istilah kami ada close reduction atau reduksi tertutup, atau dengan open reduction atau reduksi terbuka. Nah, apa itu, Dok? Nah, itu bahasa dokternya. Kalau reduksi tertutup itu contohnya, kalau gampang bahasa awamnya, direposisi. Direposisi. Nah, kita coba dengan reposisi. Nah, misalnya nih kasus pada pergelangan tangan. Nah, kita lihat balik lagi, makanya kita lihat dari ronsen. Nah, kalau andai kata ini, jika kita yakin dengan reposisi kita bagus, kita berhasil, cukup dengan reposisi saja, langsung di gips. Direposisi saja ya, reposisi, tapi dikerjakannya bisa dengan anestesi umum, dengan pembiusan total atau pembiusan lokal. Tapi jika kita tidak yakin dengan kondisi itu, ya kita operasi dengan reduksi terbuka, kita pasang pen. Beda-beda kasus, beda-beda juga ya penolongannya. Atau memang kalau misalnya ternyata patahnya, misalnya tulang patahnya betis, tulangnya gesernya banyak, pecah, hancur. Nah, itu tidak mungkin kita pasang gips. Jadi kita harus dengan reduksi terbuka, kita buka, kita bersihkan, kita pasang pen di dalamnya, kita tutup lagi. Gitu. Begitu ya, jadi nggak semua patah tulang itu dilakukan operasi lah ya gitu. Betul, ya, Dok ya. Tergantung dari gambaran ronsen bentuk patahannya itu. Nah, gitu. Nah, Dok, banyak banget nih kasusnya. Orang-orang yang patah tulang atau retak dan lain-lain itu memilih ke alternatif dibandingkan ke dokter. Nah, itu menurut dokter gimana? Ya, ini salah satu permasalahan banget ya di Cianjur ya. Cianjur, Cipanas, bahkan Sukabumi. Jadi ya maaf sekali, memang banyak sekali di sini tempat-tempat alternatif. Ya, betul. Sehingga saya sebagai dokter ortopedi memang sangat susah sekali untuk menghimbau. Saya sudah hampir 10 tahun ya di sini ya. 10 tahun, Dok? Sudah Cianjur, sudah 10 tahun. Memang
di sini kan mindset masyarakatnya, oh kalau ini cedera sakit patah pasti ke alternatif ke orang pintar Oh iya, gitu. orang pintar Berarti, ya. berarti Dikira saya dokter nggak pintar kali. jadi dokter orang bodoh gitu. Nah, jadi Oke. ke alternatif. Nah, itu memang rata-rata mindset mungkin nggak hanya di Cianjur ya, mungkin Mhm. di tempat lain juga. Nah, jadi pada kasus-kasus ini ya saya menghimbau mungkin apalagi sekarang udah banyak ya. Sekarang kan alasan-alasan yang paling sering kan biaya ya. Iya, Nah, itu kan betul, sering betul, alasan betul, betul, biaya, betul. makanya oh saya nggak mau ke dokter, nanti biayanya apa-apa, saya pilih ke alternatif saja. Nah, itu kan jadi mindset masyarakat kan masih itu. Nah, sekarang kan Iya, udah ada BPJS, sudah ada tuh. jasara harja. Nah, itu sangat membantu sekali jasara harja itu. Iya, Nah, itu ada dua itu, apalagi kalau pasiennya eh, yang kita kan banyak pabrik ya daerah kita iya, ya. iya, iya, iya. Nah, ada namanya BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerja. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk pasien-pasien untuk mengatakan biaya Iya, gitu. betul, Kayak betul, kita lihat betul. di film-film sinetron, oh kenapa kita butuh biaya gini? Oh, itu saya suka ketawa kan sekarang udah banyak tuh. Iya, iya, Ah, iya. Ada jalan keluarnya gitu. Maksudnya ada solusinya ada gitu. solusinya karena kalau dengan alternatif itu kesusahannya adalah Mhm. kalau mungkin baru datangnya sekitar 2 minggu atau 1 bulan, ya maksimal 2 bulan lah, nggak terlalu susah untuk diperbaiki. Tapi Iya, kalau sudah lebih dari itu, kadang-kadang agak susah diperbaikinya. iya. Nah, kalau permasalahan saya di RSUD Sayang ini ya datang ke Mhm. saya sudah dapat selama 10 tahun ya, mungkin adalah 8 sampai 10 kali datang dengan kondisi udah ada belatung lagi di kakinya. Au, Nah, jadi ngeri mungkin banget ya. mungkin perawat-perawat saya, asisten-asisten saya udah nggak Eh, aneh-aneh. Awal-awal perawat saya dia muntah, dia apa, tapi karena sering Oke, gitu, jadi ya iya. kita udah bersahabat lah dengan Oh, bersahabat. dengan Dokter bersahabatnya sama itu ya. iya, dengan kondisi begitu gitu. Iya, Iya. oke, oke. Gitu ya. Jadi jangan deh warga Cianjur ya. Ya, Hindari aja ke alternatif kalau bisa memang harus ke dokter aja. Karena betul. dokter dan maksudnya tenaga medis itu betul-betul Ya, bisa tahu gitu kan posisinya seperti apa. Karena kan kita ada tekniknya lah gitu ya. Maksudnya betul. Jadi kita kan ada sekolahnya, iya ada betul, ilmunya. betul, betul Jadi sekali. kita mungkin nggak mungkin melakukan secara yang tidak berdasarkan atas sains ya Iya, atau ilmu gitu. kayak diraba-raba kan tidak jelas gitu ya. Kalau misalnya di Betul, RSUD kan tadi di foto di ronsen gitu kan nah, kita bisa lihat nih posisinya, miringnya betul. seperti apa dan lain-lain gitu ya. Pesannya itu gitu ya. Bahkan ada Jadi, juga teh yang datang ke mhm, saya, dia udah 2 bulan nih datang ke saya. mhm, Nah, oh ini kata tukang pijitnya ini patah, apa-apa oke, jadi bengkak atau apa-apa. ya. Setelah di ronsen, dia nggak ada patah, nggak ada apa-apa, Oh cuma gitu. cedera otot atau apa-apa. Tapi karena bekas habis dipijit berulang-ulang dan Iya, tangannya berbeda-beda, malah jadi bengkak. Dan yang saya temui hampir saja setiap minggu pasti ada saya temui jadi tumor. tuh Tuh, itu. bisa Jadi jadi tumor dok. betul sekali. Apalagi Ngeri jika ya. rentang waktunya terjadi pada usia 15 sampai 20 tahun. Itu range sekali. Nah, makanya saya juga himbau ke masyarakat Cianjur, Mhm, kalau anaknya sakit atau anaknya habis jatuh, cedera main bola, itu lebih bagus periksakan dulu, pastikan dulu pastikan dulu. ke dokter. Nah, Betul. takut dok, dulu takut, oh, nanti takut dioperasi. Nggak semua cedera, nggak semua patah akan dioperasi. Oke. Gitu. Jadi mungkin warga Cianjur mungkin pastikan dulu lah ke secara medis. Ya. Jadi jangan ini kata tukang urutnya ini harus dipijit-pijit, ada yang geser apa-apa. Mhm. Harus buktikan dulu hitam di atas putih lewat ronsen. Tuh. Gitu. Jadi Gitu ya warga banyak sekali Cianjur ya. datang sebenarnya nggak ada apa-apa, hanya Mhm. cedera mungkin ya cedera otot. Setelah otot ya dok ya. Cukup dengan minum obat, diistirahatkan, kompres es batu. Nah, tapi datang ke saya udah bengkak, udah memar, keluar Mhm, nanah, mhm. di ronsen tumor, udah jadi tumor. Aduh ngeri banget itu, ngeri banget ya. Jangan sampai ya warga Betul. Cianjur ya. Oke, dokter. Grisel juga mau nanya nih dok ya gitu. Soal kalau misalnya apakah patah tulang ini bisa sembuh kembali normal? Insya Allah ya, dikatakan 100% normal, semuanya kehendak Allah ya, Iya. ya semua penyakit. Tetapi secara profesional kita akan mengusahakan pasien untuk kembali seperti semula. Ya, Oke. dikatakan apakah yakin 100%? Mungkin kalau dikatakan 100% tidak ada di dunia ini yang 100% ya. Ya. Semuanya kembali ke yang di atas. Jadi pasti secara profesional
pasien yang datang dengan kita baik ke ortopedi atau ke penyakit dalam, ke anak, ke bedah atau ke kandungan pasti secara profesional ingin melakukan yang terbaik supaya pasiennya sembuh. Betul. Dan balik lagi ke pasiennya sendiri gitu ya, Dok ya, gimana usahanya untuk sembuh. Betul. Oke, Dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi kita akan mulai membacakan gitu ya. Yang pertama ada dari Bapak Teddy Rustandi Diu. Salam someah Pak Dokter, mau nanya kalau patah tulang gimana cara ngobatinnya, berapa lama bisa sembuh total biasanya gitu. Ini sama yang seperti tadi saya jelasin ya. Jadi kalau patah tulang itu ngobatinnya gimana? Ya seperti tadi, ada yang dengan reposisi tertutup, ada dengan reposisi terbuka. Reposisi tertutup itu dengan menarik ya, ada tekniknya, nanti dipasang gips. Dengan teknik reposisi terbuka dengan cara operasi, buka, belek, tulangnya disambungkan lagi, dipasangkan pen. Nah, tapi itu semua tergantung dari jenis bentuk patahannya, dari ronsennya yang pastinya ya. Terus berapa lama sembuhnya? Itu pertanyaan yang paling sering ditanya setiap pasien datang ke saya. Rata-rata kita di ilmu ortopedi itu ada istilah namanya Perkins Timetable. Ya, itu istilah kami ortopedi. Nah, jadi basicnya saya langsung ambil resumenya aja. Kalau misalnya terjadi pada ekstremitas atas atau bagian tubuh bagian atas seperti tangan, itu rata-rata mengalami suatu proses consolidation atau penyatuan itu kurang lebih 3 bulan. Sekitar 3-4 bulan. Nah, kalau terjadi pada ekstremitas bawah, misalnya patah tulang paha, patah tulang betis, biasanya pada bulan ke-4 dan ke-5. Jadi 4-5 bulan. 4-5 bulan. Jadi kalau ekstremitas atas itu sekitar mungkin 3-4 bulan lah range-nya. Kalau pada ekstremitas bawah atau paha betis itu antara 4-5 bulan. Mengalami konsolidasi kalau kita ronsen tulangnya. Oke. Kira-kira segitulah ya, Dok, ya, kurang lebih. Oke, ada lagi dari Ibu atau Bapak Ibu ya, Abu Naziah. Izin Dok, apakah setiap benturan kemungkinan menyebabkan retak tulang seperti anak kecil yang jatuh atau terbentur kakinya sehingga lebam biru, dan apakah kasus seperti itu sembuh sendiri? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kemungkinan seperti anak yang jatuh. Nah, sekarang kita lihat dulu jatuhnya dari mana ya. Nah, kalau anak-anak yang saya suka temukan jatuh misalnya dari tempat tidur, nah itu paling khas banget adalah siku. Nah, lebam biru ya untuk memastikannya itu ya pasti kita harus bawa ke dokter. Nah, biasanya ciri khasnya itu adalah dengan adanya deformitas yang tadi saya bilang, bengkok, bengkak. Nah, jadi untuk memastikannya tetap harus lewat ronsen. Nah, untuk pada anak-anak jika mungkin ada banyak pasien saya atau keluarga atau yang mungkin pemirsa yang mendengar ini, mungkin kalau anaknya jatuh atau apa-apa, ya bagusan kalau ragu-ragu atau takut atau apa-apa, ronsen aja. Ronsen aja betul, ya. untuk memastikannya. Iya, dan lebih aman juga gitu. Oke. Ada lagi dari Ibu Dian Wahyuni 27. Dok, kalau keseleo pertolongan pertama dikompres es batu? Nah, atau gimana? Hatur nuhun. Betul. Balik ke teorinya, jika keseleo itu paling sering pergelangan kaki ya. Nah, kalau kita olahraga basket, kita lagi nari, dansa, atau lagi jogging, itu yang paling sering keseleo itu adalah pergelangan kaki. Teori dari pergelangan atau cedera dari pergelangan kaki itu kalau di istilah kami ada namanya RICE atau RICE. Rest, istirahat, I-nya ice, C-nya compression. Jadi kita pasang pakai semacam kayak deker atau kayak elastis perban. Elevation. Elevation tuh kakinya ditinggiin ke atas dinding. Nah, jadi balik ke pertanyaan Ibu, apakah keseleo tuh pakai es? Betul sekali. Jadi biar nggak susah, es batu ditutup sama plastik, ditutup sama handuk tipis, nah langsung dikompres. Betul sekali. Biar jadi lebih nyaman. Karena kalau pegang es batu langsung ditaruh gitu kan, es kan pasti cair kan. Nanti tangan ibunya basah atau apa-apa. Jadi kalau pakai plastik, pakai handuk kan jadi lebih nyaman. Gitu. Betul ya, itu pakai ice gitu ya. Bisa pakai es gitu. Ada lagi dari Bapak Randi Rizky Rifazar. Dok, izin bertanya, makanan yang baik untuk
dikonsumsi pada saat patah tulang? Apa saja? Oke, makanan yang baik, semua makanan baik ya untuk proses penyembuhan dari patah tulang, apalagi proses penyembuhan saat pasca operasi. Nah, jadi mungkin lebih banyak makan protein, makan protein seperti ikan, daging ayam. Nah, ke pasien-pasien saya, terutama saya suka suruh banyak makan putih telur. Putih telur. Karena putih telur itu kan dia kandungannya untuk meningkatkan albumin. Nah, albumin dalam darah. Nah, apa albumin? Albumin itu salah satu fungsinya adalah untuk membantu proses penyembuhan dari luka, proses penyembuhan dari kerusakan sel-sel tubuh. Nah, jadi usahakan banyak makan protein gitu. Kayak gitu ya. Ada lagi yang bertanya dari ini Bapak kayaknya ya. Judge K 1332 underscore ya. Dok, izin bertanya, kalau gagal alternatif 1 tahun apa bisa dioperasi? Ya, bisa dioperasi, cuman susah. Udah dikasih pahit duluan ya? Butuh ekstra tenaga untuk operasinya, dan pasti jam operasinya pasti berlangsung lama. Wow, karena kita harus patahin lagi, kita harus bersihin lagi tulangnya. Oh gitu dong. Kita harus tariknya, asistennya harus yang kuat, karena tulang kan yang posisinya dari jauh sekali perbedaannya harus disamakan lagi kembali ke asalnya. Nah, di posisinya harus betul-betul yang kuat, pennya juga yang panjang. Nanti ada ngambil tulang di panggulnya supaya jadi pupuk tulang. Wah, panjang banget ya dok ya ternyata ya. Makanya berapa lama tuh biasanya dok kalau operasi? Biasanya kalau 1 jam sampai 1,5 jam lah. Karena kan kalau untuk patah tulangnya dari bengkel ini kan vaskularisasi pembuluh darah pada tulang udah rusak. Jadi biasanya saya harus ngambil pupuk tulang lah, istilah pupuk tulang dari panggulnya. Jadi nanti waktu tulang itu disambungin itu, nanti di tengah-tengahnya kita masukin si pupuk tulang dari panggul itu, supaya membantu proses penempelannya jadi lebih cepat. Gitu. Jadi tindakannya banyak sekali itu. Jadi ambil pupuk tulang, tulangnya dipatahin lagi, dibersihkan lagi, disambung lagi, baru dipasang alat. Kalau dia kasusnya fresh kan cuman cepat aja, cuma tarik, pasang, udah beres gitu. Mungkin setengah jam selesai. Cuman kalau yang dari bengkel kan kita udah nyambung tuh setahun, kita harus patahin lagi, ambil pupuk tulang dari panggulnya. Nah, nanti kita tarik itu, asisten saya itu harus yang kuat-kuat itu, yang seger-seger buat nariknya itu. Gitu dong. Karena itu kan akan 1 tahun itu udah berat banget. Jadi betul, nanti ditarik, baru disambungin lagi. Nah, kebetulan nanti sudah bagus hasilnya, udah sama panjang, baru kita pasang alat. Kayak gitu. Jadi balik lagi ya, mending ke dokter aja deh dari awal gitu ya, wargi Cianjur ya. Siap. Gitu. Dokter, nggak kerasa 30 menit sudah. Kita ngobrol-ngobrol seputar patah tulang. Tapi sebelum kita pamit gitu ya, adakah yang mau dokter sampaikan, pesan untuk wargi Cianjur? Silahkan. Untuk warga Cianjur, buat teman-teman, sahabat, akang-akang, tete-tete, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saran saya coba kita rubah mindset kita. Kalau ada terjadi sesuatu cedera atau sesuatu yang terjadi pada tubuh kita, mungkin sebaiknya berobat dulu ke dokter. Saya tidak akan menyalahkan mindset ya. Alternatif itu tidak selalu salah apa-apa. Nah, saya tidak menyalahkan gitu. Cuman ada alangkah baiknya kadang kita datang dulu ke sisi medis, kita buktikan dulu apakah tubuh atau bagian dari yang ada di bagian badan kita ini mengalami cedera apa tidak. Salah satunya dengan kita periksakan ke dokter dulu, kita ronsen dulu. Jadi jangan sampai kita berasumsi sendiri. Atau orang lain yang berasumsi, ini mah patah gitu. Pijit-pijit aja, taunya nggak ada apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba setelah 2-3 bulan jadi ada apa-apa. Banyak sekali kasus itu. Nah, jadi coba kita rubah mindset kita itu. Terus yang kedua, sekarang itu sudah banyak, apalagi pemerintah. Bahkan salah satu contohnya nih, maaf saya keluar dari ini, bikin paspor, bikin perpanjang paspor, bikin paspor itu harus ada BPJS. Kedua, kita mau beli rumah, salah satunya, kita ke bank, harus ada BPJS. Nah, jadi masyarakat harus punya BPJS. Harus punya, ya? Itu. Nah, jadi alasan yang ada di sinetron, biaya apa-apa, itu sudah tidak bisa dijadikan alasan lagi untuk takut berobat ke rumah sakit. Karena
udah seperti yang saya bilang tadi, sudah ada banyak BPJS, BPJS Tenaga Kerja, udah ada Jasara Harja, udah banyak sekali yang bisa membantu kita untuk menerima pasien dapat menerima optimal dari sisi medis. Gitu. Gitu ya tuh wargi Cianjur ya, jangan takut gitu ya untuk berobat ke tenaga medis gitu ya. Jadi jangan khawatir deh, pokoknya nggak usah terlalu memikirkan biaya. Yang penting kita sembuh dan sehat gitu ya. Betul sekali. Gitu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, terima kasih banyak untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Oke, terima kasih juga untuk dokter. Siap teh, sama-sama. Sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol hari ini bersama Grisel untuk memberi penjelasan kepada wargi Cianjur. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Dan jangan lupa follow Instagram RSUD dan Facebook RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat sekali. Kalau gitu, saya Grisela Dita bersama dengan dokter Rizky Syafriadi, SPOT. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.